semuanya, balik lagi tentu masih bareng aku Wulan Indriani dan kita masih di Bingkai Karya. Kali ini kita di Bingkai Suara dan kayak biasanya karena kita ngomongin musik nggak mungkin aku sendirian dan spesial juga. Kalau biasanya kan kita dengerin aja ya. Ini kita ada videonya jadi kita bisa lihat langsung siapa tamu spesial kali ini. Please welcome. Siapa ini? Gary Armando. Halo Kak Ula. Banyak ya yang nonton ya, 10.000 orang. Halo semuanya, wow. Boleh, sapa dulu. Halo semuanya 10.000 orang itu. Salam kenal Gary Armando. Iya, Gary Armando ini musisi yang juga sekaligus produser dan masih banyak lagi sebenarnya hal yang dilakukan ya. Nanti kita tanya-tanya, kita kepoin pastinya. Boleh. Dan aku mau ngucapin dulu congratulations Gary banyak. Buat apa? Buat apa? Lagunya yang terbaru? Boleh. Buat penantian ya, karena memang Gary ini habis ngeluarin singlenya penantian tahun 2023. Oke, berarti baru banget gitu baru ya. Banget. Fresh. Dan sebelumnya sebenarnya juga banyak single-single yang juga udah dikeluarin gitu. Ya, tapi nanti kita keep dulu, nanti kita akan ngobrol juga. Dan ini ada beberapa hal yang udah kita list gitu, bisa dikatakan fun fact mungkin ya. Fun fact dari seorang Gary gitu. Asik. Ya, BTW ini tadi Gary dari Malang ya? Aku dari Malang, cuma aslinya Blitar. Asli Blitar. Wah, gitu. Cah Blitar. Cah Blitar. Piye to iki? Bisa ya? Gini, biasanya gitu ya. Tapi kalau keseharian keseharian di Sydney, Australia, gitu. Ya, dari Blitar ke Sydney ini gimana? Jauh sih. Perjalanannya itu gimana itu? Perjalanannya cerita lumayan panjang tapi aku coba kayak garis bawain yang highlighting doang. Siapin popcornnya ya. Siapin, jangan lupa minum. Aku sempat kuliah di UM, lulus sekolah SMA. Buat 1,5 tahun, terus memang kayak anaknya rewel gitu, akhirnya drop out gitu, terus aku pindah ke Australia. Pindah ke Australia itu 4 tahun yang lalu, tahun 2019. Dan sebelum COVID bener. Sampai COVID pun aku masih di sana dan sampai sekarang aku belum lulus kuliah. Gitu. Desember nanti lulus. Semoga lancar. Amin. Oh, jadi ini ya drop out gitu, larinya nggak main-main ke Sydney. Lumayan menjauh gitu. Wow. Oke. Nah, ini kayaknya ke Sydney juga sama traveling ya. Bukankah seorang Gary ini juga suka traveling? Oh, traveling is my favorite thing. Tapi tujuannya dulu lebih ke sekolah sih. Oh, oke. Tujuannya sekolah. Soalnya tahun-tahun pertama dulu aku kuliahnya musik. Aku kuliah musik, terus habis kuliah musik karena keperluan akhirnya aku kuliah jadi chef. Oh. Bisa masak? Bisa bikin lagu? Bisa main alat musik? Bisa. Apa yang nggak bisa ya? Memiliki mula. Asik. Oke. Nah, ini juga mungkin karena suka traveling gitu dan suka kulineran. Aku lihat karena ada kayak page khusus gitu, ya kan? Iya. Ya, aku sempat main-main ke sana dan thank you loh. Jangan lupa follow, udah belum? Ntar lagi. Oke. Itu kalau dari makanannya sendiri yang di foto-foto itu bikinan Gary sendiri atau? Enggak, aku biasanya kayak visit gitu sama cewek aku. Terus kayak pengen foto-foto. Terus terutama dia sih yang paling suka kayak ngefoto, ngevideo gitu makanan. Kalau aku sih tinggal ngabisin doang ya. Gitu. Itu Mbak. Itu guys. Oke. Nah, sekarang ini kan juga kamu ada di Sydney kan untuk kesehariannya gitu. Dan aku juga sempat tahu kamu sempat bikin kayak gigs gitu nggak sih di Sydney? Aku itu sebenarnya gignya teman-teman sih, tapi aku nyanyi di situ gitu. Oh, gitu. Untuk gig aku personal masih belum. Tapi kedepannya pasti ada. Soalnya ada beberapa lagu dan album yang aku luncurkan tahun ini gitu. Oh, udah dapat bocoran. Spoiler dikit. Amin. Oke, dan Gary ini kan juga besar dari keluarga yang dekat dengan musik ya. Berarti secara nggak langsung circle juga udah ngedukung banget nih. Bener, iya sih. Dari kecil, aku ceritain dikit ya. Dari kecil, waktu terkenal besar itu sama daddy aku udah diajarin drum. Beliau itu drummer dan vokalis juga. Terus akhirnya aku sampai gede ke sini. Kalau aku ditanyain, mainku itu sebenarnya paling nyaman main apa sih? Main drum. Kalau nyanyi itu malah 4 tahun terakhir ini. Jadi baru banget. Aku sebagai solois kayak nulis lagu juga itu malah 4 tahun terakhir ini. Sebelumnya aku nggak ada background buat nyanyi. Aku belum pernah nyanyi juga. Kayak yang di panggung-panggung gitu belum. Malah di Sydney kemarin waktu aku mulai kuliah di sana, aku malah mulai nyanyi karena pemikiranku kayak
aduh aku pengen ngejam nih, aku pengen bikin sesuatu gitu loh. Soalnya nggak ada temen, aku masih super introvert, gak ada teman sama sekali. Jadinya aku kayak nge-produce sendiri, aku main sendiri gitu. Kok keterusan gitu. Kok keterusan. Kok nyaman. Berarti itu benar-benar yang perform kamu live dilihat orang banyak itu pertama kali justru di Sydney. Justru di Sydney, iya benar. Aku nyanyi pertama kali itu jadi openernya Om Ari Lasso, Kak Ari Lasso itu. Itu aku pertama kali aku nyanyi. Gitu. Kayak maksudnya nyanyi gede ya. Sebelumnya cuma pernah kayak numpang nyanyi di reguleran orang gitu doang, tapi nggak yang proper gitu loh, ngerti gak sih kayak itu. Gary, kamu kan nyanyi tuh sebenarnya sejak tahun 5 tahun ya, sejak 5 tahun waktu kamu masih kecil gitu kan ya? Itu ngedrum, main drum. Itu ngedrum. Ini siapa ini yang bikin data ini? 5 tahun ya, bayangin 5 tahun udah main drum, anak sekecil itu. Tapi itu emang karena dorongan dari Dedi kamu atau karena kamu ngelihat Dedi itu kayak seru banget nih? Sebenarnya awalnya itu kalau boleh jujur dorongan dari aku sih, tapi lama-lama karena aku dengerin Dewa 19, terus Dream Theater, Linkin Park itu aku jadi kayak keras-keras. Emang keras-keras. Makanya anaknya lumayan keras nih. Terus bukan aku yang ngomong. Bukan, aku jujur aja orangnya. Terus jadi kayak keterusan seneng gitu loh. Akhirnya belajar dan puji Tuhan didampingi beliau terus gitu sampai sekarang. Aduh, sweet. Nah nyanyi dari main drum gitu ya, terus nyanyi dan sekarang juga merambah ke produser. Kalau ke produser itu gimana? Ke produser itu karena ya itu tadi nggak ada temen. Jadi kayak akhirnya contohnya aku obrolin dikit tentang laguku yang pertama sendiri judulnya Suatu Saat Nanti itu. Aku semuanya take itu semuanya sendiri, kayak gitar, keyboard, bass, terus percussion semuanya, layering itu aku sendiri. Karena aku belum ada resource temen, jadinya aku kayak cobalah gitu. Ternyata bisa. Bayangin ya, aduh main drum kayak ribet banget gak sih? Iya satu-satu toh Kak Bulan. Iya Iya toh, tangannya cuma 2 nih, sayangnya. Tapi itu otodidak berarti ya? Otodidak. Wow. Kecuali main drum, aku sempat kuliah di Yamaha untuk beberapa tahun, 2 tahun kalau nggak salah. Terus yang lain, aku otodidak. Vokal, main bass, gitar, keyboard, otodidak. Gitu. Karena kan ada juga kan orang-orang di luar sana itu mungkin untuk melakukan sesuatu gitu biar mahir itu kan butuh coach gitu kan. Kalau kamu benar-benar sendiri paling sama aku perlu Dedi. Coach juga. Aku perlu coach juga. Aku kakak iparku yang di sini itu juga dulu dia tuh kayak role model aku, dia bermain musik. Dia main keyboard, dia main gitar, main bass jago banget. Sampai sekarang dia pun reguleran di WoW. Terus dia tuh kayak ngajarin aku dulu, terus akhirnya pengembangannya sampai sini aku belajar sendiri. Tapi aku sering juga nonton YouTube, terus kayak dengerin orang main secara spesifik musik apa gitu. Aku kayak pengen ngulik gitu. Tapi yang bikin kamu struggling sampai titik ini Gary ya, bahkan secara nggak langsung kamu pernah nggak sih nyadarin kayak ternyata aku udah sampai sini nih gitu? Pernah nggak sih? Kayak, pernah, tapi menurutku masih kurang. Yes. Pernah kayak puji Tuhan ya kayak udah sampai sini. Dulu tuh kayak masih ingusan, kayak belum tahu apa-apa, kayak bawa tisu dong kemana-mana. Iya bener dong. Kok ngerti sih. Terus kayak cari teman ngeband itu susah banget. Kayak sampai diriku tuh dulu ayo mas, ajak anakku ayo mas. Tapi diriku hebat sih, pejuang banget dia. Tapi respect that. Terus akhirnya puji Tuhan sampai sekarang ternyata bisa bikin kayak lagu sendiri juga, itu bersyukur sih. Cuma untuk kedepannya aku kelihatannya bisa lebih dari ini. Pasti. Karena ada usaha pasti ada hasil. Bener. Gitu. Nah ini kalau ngomongin support system ya, siapa sih kalau menurut Gary sendiri yang benar-benar berpengaruh banget sama perjalanan Gary? Dari mommy aku itu pasti, kakak aku, Kak Adel, terus kakak iparku sama pacarku, sama sahabat-sahabatku itu yang aku nggak bisa sebutin semuanya soalnya banyak. Berapa itu yang kemarin sampai sempetin pulang dari Jakarta karena aku adain bikin album live. Spoiler juga itu, album live yang di Blitar itu cuma sehari. Dia pulang dari Jakarta ke Blitar, terus besoknya balik lagi ke Jakarta. Wow. Itu kayak I feel I'm so blessed buat circle ini soalnya gimana ya, aku nggak tahu mereka tuh berani berkorban gitu loh Kak. Kayak aduh, tapi intinya gitulah, happy banget, kayak speechless lah buat mereka. Kamu nemu di mana sih circle kayak gitu? Nggak tahu itu, tapi aku percaya semuanya itu memang udah diatur. Iya betul. Bersyukur banget.
Oke, jadi pada intinya setiap perjalanan itu pasti punya cerita sendiri dan banyak hal yang bisa kita syukuri gitu ya, bahkan dari ceritanya Gary gitu. Nah, ini aku mau ngomongin ke single-singlenya, tapi aku nggak ke penantian dulu karena sebenarnya ini banyak banget single yang udah dirilis gitu ya, dan karena kan emang sebentar lagi mau bikin album gitu ya. Tapi diem-diem aja. Nah, nanti. Nah, ini berarti total bentar ya aku hitung itu 2, 3, 6. 6. Benar, 6 sampai itu penantian. Sama penantian. Nah, penantian ini ke 6. Oke, berarti mengawalinya itu di suatu saat nanti. Yes, suatu saat nanti. Nah, kita ngomongnya suatu saat nanti. Boleh. Ini apa yang bikin kamu pada akhirnya, oke, aku mau bikin single waktu itu? Oke, itu seru sih, soalnya ini tentang mantan aku. Jadi ceritanya itu rilisnya saya ingatku itu tanggal 7 Agustus, aku lupa. Pokoknya dia ulang tahunnya tanggal 7 Agustus. Nanti kok di-mention ya. Mantannya Gary yang 7 Agustus nanti boleh dengerin ya. Dengerin. Boleh dengerin ceritanya. Kamu tak ceritain sering loh. Anak Malang. Terus aku itu udah LDR sama dia. Aku pacaran di sini ketemu cuma bentar, kayak more or less 6 bulan gitu. Terus aku harus berangkat ke Sydney, yang dimana lumayan menyakitkan. Maksudnya kan LDR bro. Yes, nggak ada yang mau. Terus akhirnya aku pengen mempersembahkan gitu sesuatu yang gimana ya, memorable, kayak yang kena gitu loh. Apa ya, kalau barang menurutku kayak nanti hilang. Nah jadinya aku berusaha bikin lagu suatu saat nanti, itu yang aku ceritain tadi. Aku bikin semuanya sendiri itu cuma dalam sehari. Jadi itu soalnya aku lumayan orangnya kayak last minute guy gitu loh, ngerti gak sih, kayak baru dadakan banget ya, pol banget. Akhirnya puji bisa jadi dalam minggu itu lagu bisa rilis. Cepet banget sih itu prosesnya menurut aku. Penulisan pun aku less than an hour pas mandi. Itu penulisan liriknya. Terus aku habis mandi langsung ngadep keyboard, ngadep gitar, ngadep bass, nyanyi. Oh ternyata enak. Akhirnya aku send ke mixing mastering engineer. Jadi deh gitu. Itu juga. Thank you ya mantan. Thank you. Itu juga trigger aku buat berkarya terus gitu. Meskipun orangnya sudah nggak bersama sama kisahnya udah nggak bersama, tapi lagunya masih di situ. Asik. Makasih loh. Makasih loh ya. Berkat kamu Gary punya karya dan dia berlanjut sampai sekarang. Nah ini kalau ngomongin nulis ya Gary ya, itu tadi kan kamu cerita aku itu orangnya last minute banget gitu. Bahkan kamu bikin lagu itu habis mandi kan tadi. Pas mandi nulis lirik, habis mandi langsung kerjain. Iya, kayak kepikirannya itu pas mandi gitu loh. Nah ini yang jadi pertanyaan, kamu itu kalau misalnya mau nulis lagu biasanya tuh dapat inspirasi dari mana aja sih Gary? Kisah nyata sih. Oh harus ngalamin dulu baru dicerita. Itu semua laguku yang di situ. Based on your experience. Apa? Based on your experience. Kayak real experience gitu. Very very true story. Jadi Tapi kalau dari lagu ini semua yang paling Gary banget nih, itu yang mana? Nomor 1 suatu saat nanti, sama penantian, sama Joska. Itu bukan cita-cita tapi itu aku gitu. Yang lagu Joska itu. Oh sedikit dong, gimana itu ceritanya? Yang Joska itu ya, itu tentang mental issue actually. Itu tentang kayak di part hidupku yang kayak paling kelam menurut aku waktu di Sydney kemarin. Kayak pas COVID happening, terus aku ada beberapa masalah ya, you know every person have their own issues kan. Terus aku beneran kayak bisa dibilang mental breakdown sih, kayak aku exhausted mentally, physically depressed. Terus aku nggak bisa apa-apa rasanya kayak beberapa bulan gitu, 3 bulanan lah paling, kayak jadi orang bego banget gitu loh Kak. Akhirnya aku berusaha kayak keluar dari fase itu gitu loh. Larinya tak tulis. Jadi lagu itu. Oke. Akhirnya ya begitulah. Jadilah Joska ini. Lumayan menyedihkan sih beyond story-nya, tapi seru. Oke, Gary, ini kalau ngomongin orang yang di titik bawah gitu ya, pasti setiap orang itu pernah ngerasain perjalanan yang gak enak gitu, perjalanan pahitnya gitu. Nah mungkin Gary juga udah pernah dan sekarang juga udah selesai di masa itu. Mungkin boleh kasih pesan ke teman-teman yang sekarang lagi dengerin, mungkin lagi banyak banget masalah ini gitu. Aduh, yang lagi banyak masalah, mungkin ini solusi buat aku kemarin sih. Aku langsung praktisnya aja yang aku kemarin lakuin itu, coba hening, diem. Jangan gerumulin kamu dengan pemikiran-pemikiran apapun, siapapun, pemikiran kamu pun jangan. Kalau aku kemarin kayak beneran diem, lihat, kamu pengennya apa sih?
gitu loh. Aduh merinding terus. Kamu pengennya apa sih dalam hidup tuh? Kamu pengennya apa? Kamu pengen kayak gini terus? Besok tuh kamu masih pengen hidup nggak? Kamu kalau seumpama kamu ini mungkin bisa relate beberapa orang yang banyak pemikiran, apalagi untuk nowadays, lately a lot of suicide things happening. Kayak suicidal thought itu sebenarnya nggak ada kok. Menurutku nggak ada kok. Kalau kamu bisa tenang, diem, ayo pikirin kamu tuh maunya apa. Kamu tuh banyak banget loh yang support kamu. So many people kayak look after you, they are loving you. Tapi boleh nggak kamu open your heart gitu loh? Open your mind up gitu loh. Kamu nggak sendiri gitu loh. Benar. Kamu masih punya besok, dan orang-orang tuh like very very care about you. You just have to listen to them. You just have to listen to yourself, especially yourself ya. Benar. Kamu just don't let yourself like gimana ya, stumble terus kamu jatuh. Soalnya aku percaya, ini yang aku percaya ya. Ketika kamu jatuh, kamu nggak bakal sampai kayak tergeletak gitu. Pasti banyak orang, dan aku percaya Tuhan itu pasti ngangkat kamu. Benar. Titik. Setuju. Gitu. Insightful banget hari ini. Gary, ini kayaknya kurang deh kalau cuma bisa 2 episode gak sih? Boleh. Kok aku berasa kayak jadi Mario apa? Mario Gary Armando. Ya gitulah, boleh. Oke. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin penasaran ya sama lagunya yang Joska, dengerin lagunya Joska. Boleh dengerin. Itu semoga bisa relate juga. Gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya juga masih banyak ya Gary ya, single Suatu Saat Nanti, Berdua Sampai Mati. Berdua sampai mati guys. Unbreakable itu ya. Itu buat hadiah ulang tahun pacarku. Yang sekarang. Yang mantan. Yang sekarang. Oh, yang sekarang. Wow, gitu ya lumayan, kalau punya. Lumayan playboy ya. Enggak, tapi gitu ya kalau punya pacar musisi itu kayak pasti setiap hari itu seneng gitu loh. Kamu sih yang tipikal ngasih yang pacarku nyanyi. Sekarang enggak sih, biasa aja. Oh iya. Hadiahnya ulang tahun lagu ya. Oh keren. Dah. Tapi seru banget. Hai Lia. Terus? Oh hai Lia. terus gimana tadi? Oke, ini juga ada Unbreakable ya. Unbreakable udah. Inginku ini gimana? Inginku itu tentang mantanku lagi. Yang mana lagi. Ini? Yang aku ciptain lagu Suatu Saat Nanti. Oh yang ya. aku ciptain juga penantian itu. Lumayan banyak cerita sih. Tapi anyway, gimana? Oke. Ya, nggak kita lanjutkan ya, yang itu kita skip. Nah, kita lanjutkan ya. Ini kan dia udah ngaku sendiri sebenarnya ini ditulis inspirasi dari mantan, tapi udah ngaku sendiri gitu kalau banyak karyanya itu terinspirasi dari sang mantan gitu. Yes, nah, jujur aja. Gitu. Jujur aja. Terus sekarang aku mau ke langsung penantian deh. Penantian ini kan juga apa namanya? Lagunya itu juga cinta-cintaan gitu kan ya. Nah ini kalau Gary sendiri sebenarnya mau apa sih yang kamu sampaikan soal cinta-cintaan yang menurut kamu ini lewat penantian? Lewat penantian ini. Jadi beberapa temen dan kakakku juga tanya, penantian ini lagunya pengennya kayak apa sih? Iya. Kayak maksudnya apa sih? Mereka tuh mengiranya kayak interpretasi mereka tuh tentang aku menunggu orang. Iya. Yang dimana sebenarnya enggak. Ini tentang menunggu jawaban. Gitu. Aku kasih rangkumannya aja. Intinya tuh tentang aku udah mengasihi, udah cinta, udah sayang banget sama dia, kasih effort, kasih waktu, kasih kayak semuanya lah. Iya. Sebisa mungkin buat dia. Aku kasih kayak 100% ke dia gitu loh. Kelihatannya gitu ya, 100% ya. Terus tapi itu aku nggak sampai detik akhir kami berpisah, aku tuh nggak merasakan hal yang sama. Aku tuh menanti kapan sih kamu bisa kayak kasih aku hal yang sama gitu loh. Aku tuh menanti itu. Gitu. Lebih gampangnya cinta bertepuk sebelah tangan. Oke. Gitu ya. Deep banget ternyata. Ini cinta bertepuk sebelah tangan. Tapi kan kadang juga ada tuh Gary, orang yang udah status udah jelas pacaran gitu ya. Tapi kadang itu misal aku ngasih dia itu segini gitu, dan dia itu ngasih aku itu cuman segini, kayak ini tuh pertimbangan effort gitu nggak sih? Iya, sebenarnya butuh banget nggak sih kalau menurut Gary soal effort di dalam sebuah hubungan itu? Kalau effort itu pasti. Jadi relationship itu ingat tentang dua orang.
2 orang ya? Aku kok lumayan ngegas nyapo. Ada apa Gary? Coba keluarkan. Enggak, udah selesai, udah selesai. Jangan di-trigger. Oke. Intinya itu tentang 2 orang kayak menyatukan effort, menyatukan cinta, menyatukan pemikiran, menyatukan hati untuk jadi satu relationship kayak suatu simbiosis mutualisme yang sehat gitu loh. Kalau satunya maju, satunya cuma santai-santai kan yo kayak gimana gitu loh. Menurutku kurang fair aja. Soalnya dalam mencintai ini aku ya. Ini aku. Otak lu dipakai. Gitu aja sih. Sorry kasar tapi iya. Tapi kan ada sebuah hubungan itu yang dominan gitu loh, misalnya ceweknya yang dominan atau cowoknya yang dominan gitu. Berarti itu nggak pakai otak gitu. Pakai iya. Gimana? Coba kita luruskan sama statementnya Gary. Itu pakai, cuma masih dalam batas rasional dong Kak. Maksudnya kalau sama aku gini, aku based on experience saja ya. Kalau udah diingetin sama temen nih katakanlah, kamu tuh gini. Tapi tetap ya soalnya aku sayang. Enggak gitu loh. Ya yang penting kayak pikiran itu dipakai dulu gitu loh. Pikiran itu dipakai dulu. Soalnya kalau kamu kedrive sama emosi kamu, lost pasti. Believe me. Jadi apapun yang kedrive sama emosi kamu, menurut aku itu kurang benar. Semuanya itu harus based on fact, based on your kayak apa nih, logic. Memang itu hati perlu. Kita punya hati nurani loh. Iya. Cuma ya didorong sama si logik itu dong. Gitu. Tuh dengerin. Gitu dong. Dengerin. Oke. Nah ini aku juga mau ngulik lagu kamu ya, yang penantian ini udah aku tulis. Ini di awal aja aku udah lagunya. Yang dilirik awalnya aku terikat pada senyumanmu yang indah. Aku nggak nyanyi ya, suaraku kan jelek, nanti mereka nggak dengerin. Enggak lah. Gue kalau mau nyanyi. Awalnya aku terikat pada senyumanmu yang indah, ku perjuangkan cinta yang kukira akan selamanya. Ini tuh kayak emang fase awal, 2 sejoli yang ketemu, first impression, wah dia kok gini-gini, aku kagum. Seperti itu kah Gary? Oh banget, aku kagum banget kayak kagum lah pokoknya. Apanya Gary? Semuanya. Oke. Semuanya dari secara hati, secara look, semuanya aku kagum banget. Dulu tuh dia adalah perempuan yang aku idamkan pada saat itu. Oke. Sekarang enggak dong. Sekarang enggak ya, sorry. Itu dulu. Pacarku dengerin soalnya. Oke. Dan ini dilanjutan liriknya ya. Sampai kapanku perjuangkan sendiri rasa yang kumiliki kepadamu. Ini tuh kayak tanda tanya gitu ya? Atau sampai kapan sih? Ini memang penantian itu kan belum ada jawaban kan. Lagu ini nggak ada jawabannya sebenarnya. Aku kalau boleh bilang gitu. Conclusionnya itu Gary ini menanti loh. Kapan toh? Gitu. Oke, kita lanjut. Bila nanti telah usai penantianku, ku harap engkau bahagia selamanya. Ini dapat apa namanya, lirik ini dari mana gitu loh? Kamu nemu di kolong meja mana? Aku kemarin ketemu di tong sampah. Gitu ya. Itu pas faktanya. banyak plastik kita buka, kok bau. Wah ternyata ini. Bagus banget, engkau bahagia ambil selamanya gitu. Iya. Dan ini dari penulisan lagu ini udah jelas tadi udah disampaikan ya. Penulisan lagu, composing sampai ke co-producer itu Gary sendiri. Yes. Nah, prosesnya tadi udah dijelasin juga lumayan juga ya karena papa sendiri gitu. Nah, kalau dari challenge-nya sendiri itu apa, Ger? Challenge-nya itu aku kan di Sydney dan produserku itu di Malang. Namanya Kak Billy Gabriel, shout out, hands down, keren banget. Itu jadinya tektokannya lumayan susah dan aku pun kemarin lumayan sibuk banget sama kuliah sama kerja Kak. Soalnya habis Covid kan. Terus biaya nunggak, iya kan? Kayak rent di sana mahal juga, iya kan? Makan pun paling cuma nasi garam, enggak juga dong. Intinya aku kerjanya kenceng pol, jadi kayak project ini, lagu ini agak abandon. Jadi seharusnya ini udah bisa rilis September kemarin. Berapa bulan berarti? Lumayan lama kan? Lumayan lama. Itu pun lagunya itu udah jadi awal tahun kemarin Januari. Awal banget. Terus akhirnya kayak aku harus ngobrol ke mixing engineerku J-Back namanya, orang Surabaya. Itu lumayan susah soalnya waktunya kan jaraknya 4 jam. Terus aku waktunya buat ngerjain kayak mikirin lagu ini tuh paling cuma sejam setengah doang. Sorry. Aku kerja soalnya dari jam 5 pagi bangun, jam 10 malam baru selesai kayak gitu. Oke. Padat juga ya. Dan tapi semuanya bisa termanage dengan baik gitu. Puji Tuhan ya rilis. Gitu. Oke. Dan tahun ini mulai difokusin, mulai ditata lagi gitu sih. Kemarin lumayan keteteran. Dan sekarang kan mau ke album kan? Iya.
lagi proses. Oke. Ya, dan aku juga lihat kan di artworknya itu kan dari lagu penantian ini, itu ada Gary di situ. Gary menatap kosong ke langit-langit, nggak tahu itu menatap apa, cicak yang lagi mau jatuh atau apa, aku kurang tahu. Kok ngerti sih terus. Ada kelambu putih gitu yang semakin dramatis. Siap. Itu siapa yang bikin Ger? Konsepnya Ger? Pacarku. Oh, thank you Lia. Thank you. Kan? Bener. Terima kasih. Iya. Bener. Dedikasinya luar biasa ya? Oh luar biasa, dia yang edit, dia yang coloring, kayak color grading, terus kayak yang bilang Beb, situ gitu. Itu dia yang ngatur semuanya, terus dia yang ngucapin. Keren sih. Ger, kamu bagian apa ya di sini, Ger? Enggak ngapa-ngapain. Mohon maaf. Terima jadi. Okay. Tapi kalau untuk next ini bakal ada MV atau gimana nih? Yang untuk lagu penantian ini aku mikirin untuk bikinin MV-nya akhir tahun. Akhir tahun. Soalnya karena timelinenya yang udah lumayan susah ini, soalnya aku udah langsung step up ke lagu selanjutnya yang dimana bakal rilis Mei nanti. Spoiler, itu udah MV-nya udah jadi malahan gitu. Jadi aku bikinnya agak akhir nanti buat penantian. Oh, oke. Ya, intinya kita tunggulah semua karya-karyanya. Sambil menunggu karya-karyanya dan albumnya, dengerin dulu penantian. Asik. Nah ini bisa didengerin di mana aja nih ngomong-ngomong? Lagunya bisa didengerin di Spotify, YouTube Music, Apple Music, Deezer, Joox, Amazon, boleh. Semuanya ada Gary Armando Penantian. Jadi semua platform ada ya? Semua platform ada. Oke, nah sekarang kita dengarkan Gary menyanyi dulu. Sedikit aja Ger. Sedikit aja. Jangan satu lagu full ini durasi Ger. Aku nyanyiin bagian chorusnya aja ya. Please welcome Gary. Sampai kapan ku perjuangkan sendiri rasa yang ku miliki kepadamu, bila nanti telah usai penantianku. Ku harap engkau bahagia selamanya. Yang kepo dengerin langsung aja ya. Oke. Boleh. Ya, selesai Gary. Thank you Gary. Oh udah. Mau ngomong apa lagi? Nggak ada. Ada curhatan-curhatan? Nggak ada. Oh enggak ya. Terima kasih. Udah kelihatannya tadi udah curcol juga sih. Kebanyakan malah. Oke. Ya, intinya Gary thank you banget untuk waktunya. Udah datang langsung ke Bingkai Karya. Jangan kapok, nanti kita ngobrolin lagi albumnya ya. Oh siap, pasti nanti langsung aku bakal ke sini ya. Oh boleh. Pulang nggak ya dari Sydney ya gitu? Mei pulang lagi ya ampun. Enggak, Mei kan aku rilis kan. Kalau sama pulang lagi cuma jarak berapa bulan? Sebulan doang. Ger bisa Ger. Permasalahannya bukan Blitar Kediri Kak gitu loh. Sydney Blitar jauh. Iya lumayan ya, nggak lumayan ya, menjauh. Ya renang nggak nyampe si. Iya jangan, nggak sampai rumah. Iya dong. Oke. Ya Gary, sekali lagi thank you, sukses terus ya karirnya. Terima kasih banyak. Tetap semangat, sehat terus. Siap. Aku juga ya. Thank you. Amin. Dan thank you juga buat kalian listener dari Bingkai Suara yang udah dengerin bareng Gary. Dan pastinya aku akan bersama dengan musisi-musisi lainnya. Jadi pantengin terus, dengerin terus di sesi-sesi lainnya. Oke, bye semua. Bye.